Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Rufaida Latifa, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dan teman-teman saya, yaitu teman-teman saya bernama Faiza Kamalia dan Fadlilah Pradandira Putra, dengan judul Kepatuhan Mahasiswa dalam Menjalankan Protokol Kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Judul ini melatar belakangi pada saat ini dunia sedang menghadapi ancaman berupa pandemi COVID-19 atau coronavirus diseases. Pandemi COVID-19 ini diketahui mulai tersebar pertama kali di kota Wuhan, tepatnya di negara Cina pada bulan Agustus 2019. Pada pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia ini telah menyebabkan perubahan dalam tatanan kehidupan. Sampai saat ini belum ditemukan obat maupun vaksin guna menangani penyebaran COVID-19. Sehingga satu-satunya yang menjadi cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yaitu dengan cara melakukan pembatasan sosial atau social distancing dan pembatasan fisik atau physical distancing. Menurut tim kerja Kementerian Dalam Negeri tahun 2020. Kasus yang sangat besar dan terus bertambah setiap harinya membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk dapat mengurangi COVID-19. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya pencegahan sebagai langkah antisipasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara 1. Berdiam diri di rumah atau stay at home. 2. Pembatasan sosial atau social distancing. 3. Pembatasan fisik atau physical distancing. 4. Penggunaan alat pelindung diri atau menggunakan masker. 5. Menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan. 6. Bekerja dan belajar di rumah. 7. Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau berkerumun. 8. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan yang ke-9, pemberlakuan kebijakan new normal. Untuk dapat melaksanakan program kebijakan pemerintah mengenai protokol kesehatan, maka tidak cukup hanya dilaksanakan oleh masyarakat saja, tetapi mahasiswa juga ikut berperan aktif di dalamnya. Menurut Saputra dan Simbolon tahun 2020, mahasiswa sebagai makhluk terpelajar dengan jenjang pendidikan yang tinggi diharapkan mampu menggunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada selama masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan mahasiswa terhadap protokol kesehatan saat menghadapi pandemi COVID-19. Pada penelitian kami ini, terdapat metode penelitian. Metode penelitian ini kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif yang berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Sumber materinya sebanyak 502 mahasiswa dengan berbagai jurusan Fakultas Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode samplingnya yaitu simple random sampling. Kemudian pengumpulan datanya menggunakan kuesioner berbentuk kuesioner online. Kemudian analisis data menggunakan SPSS versi 16 dengan cara melihat frekuensi jawaban yang sering muncul. Lalu ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini terdapat responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 374 mahasiswi dengan persentase 74,5% dan responden laki-laki sebanyak 128 mahasiswa atau sekitar 25,5%. Dari frekuensi fakultas sendiri, ada berbagai fakultas, ada fakultas psikologi sebanyak 134 mahasiswa dengan persentase 26,7%, keguruan dan ilmu pendidikan
sebanyak 95 mahasiswa dengan persentase 18,9%, dengan jurusan teknik sebanyak 58 mahasiswa dengan persentase 11,6%, ekonomi dan bisnis sebanyak 46 mahasiswa dengan persentase 9,2%, jurusan hukum dengan persentase jurusan hukum dengan sebanyak 38 mahasiswa dengan persentase 7,6, farmasi sebanyak 34 mahasiswa dengan persentase 6,8%, komunikasi dan informatika 35 mahasiswa dengan persentase 7,0%, ilmu kesehatan sebanyak 52 mahasiswa atau setara dengan persentase 10,4%, agama Islam sebanyak 7 mahasiswa dengan persentase 1,4%, kedokteran gigi 1 orang atau mahasiswa dengan persentase 0,2%, kedokteran umum 1 mahasiswa atau dengan persentase 0,2%, dan yang tidak diketahui 1 orang atau masih 1 mahasiswa dengan persentase 0,2%. Dengan jumlah mahasiswa keseluruhan ada 502 mahasiswa di berbagai jurusan. Lalu di sini ada frekuensi semester. Ada semester 1 dengan sebanyak 6 responden dengan persentase 1,2%, dan di semester 3 ada 180 responden 180 responden dengan persentase 35,9%. Semester 5 ada 113 responden dengan persentase 22,5%. Semester 7 ada 168 responden dengan persentase 33,5%. Semester 9 ada sebanyak 32 responden dengan persentase 6,4%, dan di semester 13 ada 1 responden dengan persentase 0,2%, dan yang tidak diketahui semesternya ada 2 responden dengan persentase 0,4%. Kemudian di sini ada frekuensi daerah asal partisipan atau responden. Daerah Jawa Tengah sebanyak 396 mahasiswa dengan persentase 78,9%. Daerah Jawa Timur ada sebanyak 44 mahasiswa atau setara dengan 8,8%. Daerah Jawa Barat sebanyak 24 mahasiswa atau dengan persentase 4,8%. Di daerah DKI Jakarta sebanyak 3 orang dengan persentase 0,6%, dan di luar Jawa ada sebanyak 34 mahasiswa dengan persentase 6,8%. Dan yang tidak diketahui asal daerahnya ada 1 orang mahasiswa dengan persentase 0,2%. Dari hasil yang telah kami teliti, terdapat hasil kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada mahasiswa ini terdapat 3 jenis, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dalam memakai masker, mahasiswa sendiri sudah mematuhinya dengan sebanyak 424 mahasiswa mematuhi penggunaan masker atau setara dengan persentase 84,5%, dan mahasiswa yang mematuhi mencuci tangan dengan sabun dengan sebanyak 365 mahasiswa atau setara persentasenya 72,7%, dan mahasiswa yang menjaga jarak hanya 21 orang atau mahasiswa dengan persentase 4,2%. Pembahasan yang kami lakukan di sini, mahasiswa yang sudah memakai masker dengan benar ketika keluar rumah atau bertemu dengan orang lain, maka dia sudah berusaha untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang terjadi melalui rute droplet atau percikan ketika seseorang melakukan kontak erat dalam jarak 1 meter dengan orang yang terinfeksi seperti batuk maupun bersin.
Meskipun menurut WHO tahun 2020, penggunaan masker menjadi langkah yang komprehensif dalam pencegahan dan pengendalian virus COVID-19, namun penggunaan masker saja tidak cukup memberikan perlindungan yang memadai. Lalu, selanjutnya diperlukan langkah-langkah lain yang harus diterapkan seperti kepatuhan dalam menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan, penjagaan jarak fisik, dan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi lainnya. Menurut Sinaga, Munti, dan Bangun tahun 2020, menurutnya penting bagi mahasiswa untuk membiasakan diri mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir karena kandungan sabun terbukti secara klinis mampu membunuh bakteri dan virus maupun kuman ataupun penyakit. Dari kesimpulan yang kami dapatkan, bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam menjalankan protokol kesehatan belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan saat diterapkan sehari-hari selama pandemi. Karena mahasiswa masih memiliki kesulitan untuk mengurangi frekuensi interaksi yang orang lain maupun sulit membatasi diri, yaitu dengan menjaga jarak dengan orang lain. Namun, di sisi yang lain, mahasiswa juga sudah menyadari akan mematuhi penggunaan masker dan mencuci tangan dengan sabun yang diterapkan sehari-hari. Lalu kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Usmi Karyani dan Ibu Lucy Nuryanti sebagai dosen pembimbing magang yang telah membimbing kami di dalam penyusunan proposal magang penelitian kami dari awal hingga akhir. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai penyelenggara dana dalam memberikan anggaran pada penelitian kami. Ini berikut referensi yang telah kami paparkan. Sekian presentasi yang saya presentasi pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.